menyelesaikan dulu surat Yasin biar tidak nanggung. Nanti insya Allah terserah mau tematik atau kita pindah ke surat yang lain. Kita diskusikan seusai kita membahas surah Yasin. Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, surah Yasin terdiri dari 6 bagian. Kita hari ini berada di bagian yang keempat. Harapan saya kita bisa menyelesaikan 4 dan 5, hingga tinggal 1 bagian, mungkin bisa sudah kita gandeng dengan materi yang lain nanti. Oke, hanya sekedar mengingatkan saja, bagian pertama dari surat Yasin berkenaan dengan Al-Quranul Karim dan Rasulullah SAW, serta efeknya, ya. Dan kemudian di bagian yang kedua, sumber hidayah dari arah belakang, yaitu kisah tentang Ashabul Qaryah, Habib An-Najjar. Yang bagian yang ketiga, kemudian dijelaskan tentang sumber hidayah yang ada di hadapan kita, yang kemarin kita bahas tanah, langit, terus air, dan seterusnya. Nah, hari ini kita bicara tentang mereka yang tidak merenungi sumber hidayah yang ada di depan mereka. Jadi ini sebenarnya respon terhadap ayat-ayat kauniyah dan sekaligus juga tentu saja ayat-ayat qauliyah. Karena hakikatnya orang yang menentang terhadap ayat qauliyah nanti pasti dia juga akan menentang ayat-ayat kauniyah karena dia saling kait-mengkait satu sama lain. Jadi kita agak cepat dulu dari ayat ke-45 sampai 47 bicara tentang mereka yang tidak mau merenungi sumber hidayah, yaitu ayat-ayat Allah yang ada di hadapan mereka. Baru nanti yang kelima, pelajaran atau sumber hidayah dari masa depan. Jadi sudah sempurna, ada 3 sumber hidayah. Ya. Di bagian yang sekali lagi, hanya untuk mengingat, di bagian yang kedua bicara tentang sumber hidayah yang ada di belakang, yaitu sejarah. Kemudian sumber hidayah yang ada di hadapan, part ketiga dari surat Yasin. Yang keempat, bunyinya tentang mereka yang merespon terhadap ayat-ayat Allah itu, responnya negatif. Kemudian bagian kelima, baru sumber hidayah yang berasal dari belakang, di depan kita. Yakni nanti tentang surga, neraka, itu semua ada di depan kita, tapi di masa depan kita. Yaitu bagian yang kelima. Baru yang keenam kemudian bahasan tentang Al-Quran dan yang mereka yang sombong. Ya. Oke, kita mulai saja bagian yang keempat. Di bagian yang keempat ini kita lihat dari ayat yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahu ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila, idza adalah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan peristiwa di masa yang akan di masa yang akan datang, ya, atau di masa yang telah lalu, yang digunakan untuk mengingatkan kita. Jadi hanya sekedar untuk mengingat, ada idza, ya, ada in, ada idza, ada iz, ada iz. Nah, ada idza. Jadi kalau iz qalat misalnya, ada idza qila. Jadi kalau Allah menceritakan kejadian di masa lalu, ya, yang kemudian cerita itu diungkapkan lagi agar menjadi renungan buat kita, yang dipakai adalah iz. Jadi dia di masa lalu, tapi diungkapkan agar kita mengambil ibrah, diungkapkan kembali, diungkapkan sekarang. Ya. Kalau idza ini setiap kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, jadi meskipun masa lalu, tapi ketika diingatkan, ya, ini juga akan terjadi di masa yang akan datang. Mari kita lihat. Idza qila, apabila dikatakan lahum kepada mereka, ittaqu ma baina aidikum, bertakwalah kepada Allah SWT, ma baina aidikum, ya, takwa, takutlah kepada apa yang ada di antara kalian. Ya, ini yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama tafsir.
Kalimat ma baina aidikum, apa yang ada di antara tangan kalian. Ya, aidikum, dua tangan ini. Jadi apa yang ada di antara dua tangan, maksudnya yang ada di hadapan kita. Ma-nya ini dibikin dalam bentuk kalimat yang tidak tertentu. Ma itu artinya sesuatu. Takutlah terhadap sesuatu yang berada di antara kedua tanganmu, kata Allah SWT. Masalahnya apa yang ada di depan atau yang ada di hadapan kita itu? Oke. Yang kedua, wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakangmu, kata Allah SWT. Kita disuruh ngembangin takwa, kita diminta untuk bertakwa dari dua sisi, dari apa yang ada di depan kita dan apa yang ada di belakang kita. Kalau itu diambil, ya, diambil hikmahnya dan kemudian menjadi takwa, maka akan mendapatkan rahmat Allah SWT. La'allakum, agar supaya kalian semuanya itu turhamun, dirahmati, diguyur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan ma baina aidikum sama ma khalfakum. Baru setelah itu kita lihat ayat ini secara utuh. Ada minimal ada 4 pendapat di kalangan para ulama tafsir kalau kita melihat perbedaan para ulama terhadap makna apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang. Yang pertama, maknanya adalah ma madha minadz dzunub. Dosa apa yang telah berlalu dari dosa yang kita lakukan. Jadi dosa-dosa yang telah dilakukan itu mestinya membuat kita tersadar dan membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa ma khalfakum ma ya'ti minadz-dzunub. Dosa-dosa yang mungkin akan kita lakukan di masa yang akan datang. Ini pendapatnya Mujahid misalnya ya. Mujahid menyatakan yang dimaksud dengan ma baina aidikum wa ma khalfakum, takutlah terhadap dosa yang telah engkau lakukan dan terhadap dosa yang belum engkau lakukan. Kira-kira gitu makna yang pertama. Jadi dosa itu mestinya menjadikan kita menjadi orang yang muttaqin. Ini yang menarik ya. Salah satu hikmah dari dosa sesungguhnya, kadang gini, kalau kita berpikir kenapa kita ini berdosa? Bukankah Allah mampu sebenarnya membuat kita ini terjarak dari perbuatan maksiat dan kemudian tidak ada yang berdosa? Ya, kenapa manusia itu dibuat punya dosa? Sebenarnya, kenapa tidak dibikin seperti malaikat saja? Ini yang menarik. Malaikat adalah makhluk yang sudah diprogram oleh Allah SWT, sehingga dia tidak bisa tidak kecuali mentaati Allah SWT. Tapi ketaatannya itu by default. Ya, bukan berdasarkan pilihan genuine, pilihan sadar dari kehendaknya. Dia memang sudah diprogram, by design sudah seperti itu. Nah, sementara yang menarik tentu saja ketaatan karena sukarela, ketaatan karena pikiran rasional, ketaatan karena hati yang sudah tertambat, itu tentu nilainya jauh lebih tinggi. Ya, samalah begini kira-kira. Kalau kita punya istri yang mencintai kita itu karena sudah default, dipaksa oleh orang tuanya, tentu cintanya biasa saja. Tapi kalau dia mencintai kita karena misalnya pilihan dia secara sadar, karena hatinya tertambat, karena akalnya tidak bisa enggak kecuali mencintai kita misalnya, maka itu lebih istimewa. Karena itu manusia dianggap sebagai makhluk yang istimewa. Kenapa? Karena ada pilihan sadar itu. Nah, karena ada pilihan sadar itu, maka manusia tentu akan mengalami salah di dalam pilihan itu. Kadang-kadang dia melakukan dosa. Dan yang menarik, Allah itu sudah menyediakan ampunan terhadap semua dosa yang kita lakukan. Karena itu kadang-kadang kita ini kalaupun melakukan dosa, sebenarnya kalau mau kita renungkan, dosa itulah yang membuat kita punya bekal untuk bisa menangis di hadapan Allah. Untuk bisa punya alasan untuk kita bermunajat, beribadah kepada Allah, nangis kepada Allah. Karena itu sebagian ulama menyatakan, kadang-kadang dosa yang membuat kita ini menjadi lebih baik, menangis, meningkatkan kualitas ibadah, itu lebih baik daripada ibadah yang membuat kita menjadi sombong. Ya, tentu ini bukan berarti kita boleh berbuat dosa, bukan itu poinnya, tapi kadang-kadang ya
Karena di dunia ini tidak ada yang benar-benar negatif itu. Dan tidak ada yang benar-benar maksudnya utuh ya. Selalu ada sisi yang lain. Jadi kita ini misalnya miskin, selalu ada sisi kebaikannya sebenarnya. Sama dengan dosa. Karena itu ayat ini menyatakan, takutlah mestinya dosa yang kita lakukan, dan dosa yang mungkin akan kita lakukan, membuat kita itu menghadirkan rasa takwa. Itu yang perintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita mungkin ingat akan satu balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan sangat mengerikan. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Simak di surat Al-A'raf, Allah menggambarkan. Masya Allah ya. Bayangin, di surat Al-A'raf, saya hanya ingin gambarin sedikit terkait tentang dosa ini ya. Di ayat yang ke berapa surat Al-A'raf itu, saya lupa ayatnya, coba saya cari ya, Al-A'raf mungkin ayat sekitar 70-an, coba 73 dulu. Bukan. Saya tidak hafal ayatnya, sebentar. Al-Quran bicara tentang bagaimana terjadinya percakapan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Ya. Saya ingin memperlihatkan sedikit, di surah Al-A'raf percakapan itu dilakukan oleh di surah yang ke 44, dari 44, dari kita lihat dulu yang 50 saja, 50. Ayat ke-50, Al-A'raf 50. Oke. Bentar, ayat ke-50. Wanada ashabun nar, misalnya wanada, saya pindahkan dulu. Oke. Yang kedua, ayat ke-51-nya. Oke, ini contoh kenapa Allah menyuruh kepada kita agar dosa itu mestinya membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu, kalau kita merenungkan dosa itu dan efeknya nanti di yaumul kiamah, tentu akan membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah menyatakan wanada, wanada itu bengok-bengok, ya, crying out loud itu nada namanya. Jadi bedanya dengan doa itu memanggil dengan pelan. Tapi kalau nida itu memanggil dengan keras. Al-Quran menggambarkan nanti penduduk neraka, ashabun nar, itu menjerit, minta tolong kepada siapa? Ashabal jannah, orang yang masuk ke dalam surga. Apa kata dia? An afidu alaina minal ma. Please, berikan kepada kami air, seteguk air. Kalau kita renungkan di dunia ini, kalau ada orang minta air putih segelas, misalnya kepada kita, tidak akan ada orang yang menolak. Karena air itu adalah barang yang sangat remeh. Nanti penduduk neraka itu minta kepada penduduk surga, please alirkan, kasih kami ini seteguk air. Satu. Au mimma, atau kalau kamu tidak mau ngasih air, au mimma, atau sesuatu dari rozaqakumullah, apa yang telah Allah rezekikan padamu, atau apa sajalah yang mungkin bahkan lebih rendah daripada air. Qalu, mereka penduduk surga itu menyatakan, innallaha harramaha 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, baik hanya air saja atau bahkan yang lebih kecil dari air saja nilainya, Allah haramkan buat orang-orang yang kafir. Siapa mereka? Alladzina takhadhu dinahum, mereka yang menjadikan agama mereka lahuan wala'iban, permainan, canda, yang tidak serius dalam agama. Ya, agama hanya sekedar buat permainan. Ya, tidak pernah sholat, tidak pernah gharrathumul hayatud dunia. Dan mereka telah hidup di dunia ini, kehidupan dunia telah menipu mereka semuanya. Falyawma, maka pada hari ini
nansahum, kami melupakan mereka. Kama nasu, bagaimana dulu mereka melupakan pertemuan di hari ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan tiadalah mereka terhadap ayat-ayat kami kecuali apa? Nentang terus mereka. Lihat kalimatnya. Ini kalau kita merenungkan itu, bagaimana nanti takutnya kita. Ya, kalau misalnya naudzubillah summa naudzubillah masuk ke dalam nerakanya Allah, hatta minta air seteguk pun tidak diberikan. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Ittaqu ma baina aidikum. Takutlah terhadap dosa yang telah kau lakukan. Ya, takutlah efeknya nanti kalau kamu tidak diampuni oleh Allah SWT, itu maksudnya. Makanya disuruh takwa. Yang kedua, wa ma khalfakum, dan takutlah terhadap dosa yang mungkin akan terjadi, akan dilakukan. Oke, yang makna yang pertama. Sekarang makna yang kedua, ma baina aidikum minad dunya, yang sesuatu yang ada di hadapan kita artinya dunia. Takutlah terhadap dunia ini, agar dunia tidak menipumu, agar dunia ini tidak menenggelamkanmu, melalaikanmu akan akhirat. Itu maksudnya. Wa ma khalfakum min adzabil akhirah. Sementara apa yang ada di belakangmu, yaitu azab akhirat. Seakan-akan yang ada di hadapan kita adalah dunia, sementara akhirat itu nanti seakan-akan ada di belakang, karena tidak nampak sekarang, yaitu azab akhirat. Terhadap dunia ini, takutlah karena jangan sampai melupakan akhirat, dan takutlah terhadap azab akhirat. Itu katanya Imam Sofyan. Yang ketiga, ma baina aidikum, maksudnya adalah azabullah liman taqaddama min adin. Ingatlah azab Allah yang telah Allah timpakan kepada mereka yang mengingkari Allah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah terjadi kepada kaum Ad dan Samud. Mestinya dosa apa yang kamu lihat di hadapanmu, hancurnya kaum Ad, hancurnya kaum Samud, ketika mereka mendapatkan azab Allah di depan matamu, kamu bisa melihat bekas-bekasnya dan seterusnya. Itu mestinya membuat kamu bertakwa kepada Allah. Wa ma khalfakum min amri sa'ah. Sementara apa yang ada di belakangmu adalah segala urusan yang berkaitan dengan yaumul kiamah, dengan the hour, dengan as-sa'ah. Ini pendapat Imam Qatadah. Ya. Yang keempat, ma baina aidikum, ini seperti kita. Ya. Jadi ma baina aidikum, semua yang ada di hadapan kita. Maksudnya dunia ini. Ya, sebagaimana yang di bagian beberapa kemarin kita bahas, mulai laut, air, gunung, segala macam. Itu mestinya mengantarkan kita kepada takwaan. Renungan kita kepada langit, renungan kita kepada bumi, renungan kita kepada air, semuanya itu mestinya mengantarkan kepada ketakwaan. Ma dhahara lakum, yang nampak jelas kepada kalian. Wa ma khalfakum, dan apa yang di belakang kalian, maksudnya ma khafiya ankum, yang disembunyikan, yang kamu nggak tahu, yaitu sejarah masa lalu. Wa ma khalfakum. Allah meminta kita mengambil dua sumber hidayah, yang ada di hadapan kita dan yang ada di belakang kita. Ini menariknya Al-Quran. Meskipun satu ayat bisa maknanya berbeda-beda, dan makna itu semuanya benar. Karena itu lihat, karakter dari orang ini yang menolak ayat Allah, setiap dia diberitahu, dinasehati, ya, karena idza menunjukkan, ya, setiap dia dinasehati, takwalah kalian dengan melihat apa, ma baina aidikum wa ma khalfakum, agar apa, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ayatnya. Jadi kalau kita rumuskan, berarti kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, karena ini kalimat seperti bersyarat, meskipun dia diikat dengan la'alla. La'alla itu artinya hoping, ya, so that, gitu, agar supaya. Ini sebenarnya kalau dilihat sebagai kalimat yang bukan berasal dari Allah SWT, fungsinya litarojji, untuk memberikan harapan. Ya, misalnya, kamu itu loh belajar ropo agar soporo, kamu itu nanti akan menjadi bintang kelas, misalnya. Agar supaya, tapi tidak merupakan kepastian. Itu la'alla. Oke. Tetapi bedanya begini, kalau la'alla itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bermakna kepastian. Misalnya kalau saya yang bicara, kamu punya asam urat ya, udahlah bikin misalnya ramuan dari daun salam saja, rebus daun salam terus minum, insya Allah hilang nanti asam uratmu. Itu namanya la'alla. Apakah pasti hilang? Belum tentu.
karena saya yang bicara, misalnya. Tapi kalau misalnya Allah yang bicara, misalnya kamu jika begini pasti begini. Meskipun Allah menggunakan kata la'alla, maknanya pasti. Maknanya pasti. Itu maksudnya. Karena di ayat ini manusia yang bicara. Idza qila, ketika dikatakan pada mereka, siapa yang bicara? Para rasul. Siapa yang bicara? Mungkin muridnya Nabi, siapapun ya. Karakter dari orang ini adalah apabila dia dinasihati suruh bertakwa. Karena bukan Allah yang bicara menggunakan Allah. Tapi kalau Quran, karena ayat ini sudah dipakai sebagai ayat, meskipun, jadi ini menariknya ya, kalau Allah sendiri yang bicara, maka tidak akan ada la'allanya. Oke? Tapi karena ayat ini bicara melalui lesan yang lain, ya, menggunakan kata la'alla. Tetapi sekali lagi, karena ayat ini sudah merupakan ayat Al-Quran, maknanya menjadi kepastian. Maka hikmah yang bisa kita ambil, salah satu cara untuk mendapatkan rahmatnya Allah SWT, bertakwalah kepada Allah. Cara takwanya bagaimana? Takwanya adalah dengan cara renungi apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang. Itu maksudnya. Oke. Wama ta'tihim, akan tapi lihat, wama ta'tihim min ayatin, dan apa saja ta'tihim yang datang kepada mereka. Apa yang datang itu dijelaskan ini, min ayatin, min ayati rabbihim, datang ayat Allah dari ayat-ayat Rabb kalian, illa kecuali kanu anha mu'ridin. Ini dan tidaklah datang kepada mereka, karena ada illa ya, makamanya menjadi negasi, ini bukan sesuatu, wama, dan tidaklah ta'tihim datang kepada mereka, min ayatin, dari ayat tanda kekuasaan Allah, min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Allah, banyak yang datang sudah, illa kecuali kanu, mereka selalu apa? Mu'ridin. Quran menggunakan kata dari sini, mereka selalu berpaling. Mereka selalu turn away, stay away. Dari apa? Dari semua ayat Allah SWT. Jadi kalau kita pikirkan, yang di sini ayat Allah yang berupa kauniyah, mereka juga tidak merenunginya. Ketika datang ayat Allah berupa Al-Quranul Karim, berupa kauliyah, mereka juga menolaknya. Dua-duanya. Karena Al-Quran menyatakan ayat Rabbihim. Ayat demi ayat diturunkan, ya, Nabi Muhammad datang, Quran datang, terus ayat demi ayat. Belum lagi Allah ngasih dia mata untuk bisa melihat, telinga untuk bisa mendengar, ya, yang ada di hadapan mereka, ngasih otak untuk memikirkan sejarah masa lalu. Tapi semuanya itu tidak membuat dia beriman kepada Allah, akan tapi apa? Mu'ridin. Mereka terus berpaling. Yang pertama. Yang kedua, karakter mereka. Wa idza qila lahum anfiqu, dan apabila dikatakan kepada mereka berinfaklah, yang ini berkenaan dengan Allah, hubungan dengan Allah, ya. Jadi konsep perilaku itu menarik. Konsep perilaku. Orang itu kalau baik hubungannya dengan Allah, maka pasti akan baik hubungannya dengan manusia. Oke, kalau hubungannya baik, ya, kalau relasinya baik dengan Allah, relasi dengan Allah baik, maka pasti relasi dengan manusia juga baik. Kalau ada orang yang ahli ibadah, berarti relasi dengan Allah baik, tapi relasi dengan manusia kok tidak baik, nah ini berarti tidak benar. Pasti ada yang tidak benar. Karena mestinya rumusnya begitu. Kalau orang punya relasi dengan Allah baik, maka pasti relasi dengan manusia yang lain ya baik. Tapi kalau relasinya buruk dengan Allah, maka pasti nanti dengan yang lain juga buruk. Maka dia juga buruk dengan manusia. Itu konsep perilaku di dalam Al-Quranul Karim. Karena itu kita harus hati-hati. Kalau kita sudah merasa baik, hubungan kita dengan Allah, sholat kita, puasa kita, dan seterusnya. Tapi saya kok tidak baik ya dengan manusia. Ada yang salah berarti dengan ibadah kita itu. Karena mestinya ibadah itu akan membuat relasi kita dengan sesama manusia akan baik. Sama juga, orang yang relasinya dengan Allah buruk, maka buruk juga relasinya dengan manusia. Nah, ini contoh clear-nya di ayat ini. Ya, di ayat ini contoh clear-nya. Dia dapat ayat kauliyah, ya, berupa Al-Quran.
plus ayat kauniyah berupa alam semesta, ya semuanya yang ada di belakang dia dan seterusnya, itu semuanya ayat-ayat Allah, tetapi mereka bukan mendapatkan rahmat, bukan turhamun, ya bukan dapat rahmat, dia tidak dapat ini. Kenapa dia tidak dapat rahmat? Karena dia mu'ridun alasannya, karena dia berpaling, mu'ridun, dia berpaling, tidak mau menggunakan itu sebagai jalan dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, karena orang ini hubungan ayat ke-45 dan 46 ini hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ayat ke-47 hubungan dengan manusia. Lihat, orang yang buruk hubungannya dengan Allah, dengan manusia juga buruk. Maka lihat, wa idza qila lahum, ketika dikatakan pada mereka anfiku, berinfaklah, mimma, Allah tidak minta banyak. Minnya itu min litab'id, sebagian saja. Tidak minta banyak, sebagian saja dari apa yang Allah rezekikan buat kalian semuanya. Ya, 2,5% saja yang diminta untuk zakat. Sedekah tidak dihitung oleh Allah SWT, berapapun yang bisa kamu berikan, kata Allah SWT. Qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir, alladziina amanu, kepada orang-orang beriman. Ketika orang-orang beriman itu meminta kepada orang-orang ini untuk sedekah, untuk membantu yang kesusahan dan seterusnya, ya, sama yang sedang ramai sekarang, ya, tidak ikut nyumbang Palestina melalui Ustadz Adi Hidayat, malah ikut ramai gosipin, ya, masya Allah kalau kita pikirkan orang sekarang. Ya. Qala alladziina kafaru, tidak ikut nyumbang misalnya, malah ngeritikin Muhammadiyah, ya, karena concern terhadap Palestina misalnya, masya Allah orang sekarang. Makanya alhamdulillah Ustadz Haidar Nasir menjawab dengan sangat menghunjam sekali, ya, berapa 100 miliar yang diberikan untuk Indonesia dan berapa yang diberikan untuk Palestina misalnya. Dan selalu ada orang yang selalu resek dengan urusan kebaikan itu, masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, dulu orang Yahudi begitu. Dulu orang-orang munafik begitu. Ketika diminta dia untuk memberikan sumbangsih secara sosial, lihat kalimatnya. Qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir, lil ladziina amanu, kepada orang yang beriman, anut'imu man law yasha'allahu at'amah, apakah kami akan memberikan makanan kepada orang yang kalau Allah menghendaki, Allah bisa ngasih makanan kepada dia? Kenapa kami harus menginfakkan harta kami kepada orang yang miskin? Itu kan miskin memang Allah kehendaki dia. Kalau memang Allah menghendaki dia kaya, bukan Allah bisa mengayakannya. In antum illa fi dhalalim mubin. In antum ndak lain, kamu itu kecuali, ndak bisa enggak kecuali, kamu itu berada di dalam dhalalim mubin, kesesatan yang sangat nyata. Jadi ayat ini menarik kalau kita lihat, ya, bagaimana hubungan dari orang yang tidak mendapatkan sumber hidayah. Dari depan dia tidak dapat, dari belakang dia tidak dapat, dari atas dia juga dapat. Akibatnya apa? Lihat, perbuatannya semuanya menjadi buruk. Ya, infak dia tidak mau, masya Allah, ya. Ini yang digambarkan oleh surat Yasin dari ayat ke-45 sampai 47. Kita lihat beberapa poin yang mungkin ada tambahan di sini. La'allakum turhamun likai turhamu fala tu'adzibu. Maknanya agar supaya kamu dirahmati, agar supaya diberi rahmat, dirahmati dan tidak diazab. Tidak diazab. Wa ma ta'tihi min ayati min ayati rabbihim. Apa yang dimaksud dengan ayat Allah SWT di ayat ini? Yang pertama adalah ayat min kitabillah atau Al-Qur'anul Karim, ayat dari Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, min rasulin, nabi itu juga merupakan ayat Allah SWT. Min mu'jizin, mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui para rasul misalnya, itu juga ditentang oleh mereka. Ma unziru bihi min zawajiril ayat wal ibar fil umamis salifah. Yang dimaksud juga dengan ayat-ayat Allah di sana adalah apa saja yang Allah memberikan warning kepada mereka melalui ayat-ayat yang berisi tentang kecaman, ya, ibroh terhadap umat-umat yang masa lalu. Semuanya itu mestinya membuat mereka tersadar. Tetapi mereka tidak menjadikan itu sebagai tamparan buat mereka agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, siapa yang berbicara
bahwa kalau Allah menghendaki dia kaya, ya dia akan kaya. Kenapa saya harus memberikan sumbangan? Kalau Allah memberikan makanan, kenapa kami yang harus ngasih makanan kepada orang yang Allah kehendaki? Yang kalau Allah mau berkehendak, Allah bisa ngasih makanan. Yang pertama pendapatnya adalah orang Yahudi. Ketika orang Yahudi itu diperintah untuk ngasih makan orang fakir, mereka berkata ini, "Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah." Yang kedua, zanadiqah, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak punya agama. Umiru, ketika diperintah, faqalu dzalik, mereka juga berkata seperti itu. Yang ketiga, orang-orang musyrik Quraisy juga begitu, ja'alu li asnamihim fi amwalihim sahman. Falamma sa'alumul fuqara ajabu bidzalik. Masyaallah ya. Dia mau mengeluarkan harta untuk patung-patung mereka. Tapi giliran urusan untuk menyumbang fuqara, mereka menjawab dengan jawaban tadi. Kita banyak melihat gini nih, giliran untuk dangdutan, untuk apalah sesuatu yang beli mercon misalnya dan seterusnya. Ada banyak orang yang mau memberikan sumbangan dan seterusnya. Tapi giliran untuk nyumbang anak yatim, nyumbang Palestina, mereka tidak mau. Ya, Masya Allah ya. Ini musyrik Quraisy dulu begitu. Urusan dengan asnam mereka, wah mereka mau. Ya, tetapi begitu urusan membantu orang fakir, dia tidak mau. Masya Allah ya. Ini menunjukkan apa? Ingkarnya mereka terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkarnya mereka terhadap wajibnya sedekah. Ya, Masya Allah. Ini yang menarik digambarkan melalui ayat ini. Oke, mari kita lihat sekarang di gambar ini. Ya, jadi kalau mau disimpulkan, bagian yang keempat ini adalah jadi satu, di hadapan mereka, maksudnya alam raya ini kita pilih pendapat yang terakhir tadi ya, tapi semuanya boleh, hanya saya memilih satu saja dulu untuk memudahkan pemetaan. Jadi terhadap ayat-ayat kauniyah, apa yang ada di hadapan dia, apa yang ada di belakang dia. Oke, sekarang orang ini dihadapkan kepada ayat kauniyah. Yang kedua, orang ini dihadapkan di hadapan ayat-ayat kauniyah. Ayat Rabbihim. Apa yang terjadi? Terhadap yang pertama, ayat kauniyah, yang mestinya jika melahirkan takwa, mereka dirahmati oleh Allah SWT. Akan tapi, dia tidak dijadikan itu sebagai bekal untuk melahirkan takwa, akibatnya dia tidak dirahmati oleh Allah SWT. Demikian juga dengan ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah itu, mereka juga tidak menjadikannya sebagai bekal untuk bertakwa, mana mereka berpaling, mu'ridun. Jadi 2-3 sumber hidayah ini tidak membuat mereka kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa dan dirahmati oleh Allah SWT. Dan buktinya sekarang, yang ini kepada Allah, lihat, ketika dia diminta untuk berinfak, maka dia kemudian anut'imu allau yasha'ullahu at'amah. At'amah, itu kalimatnya. Menarik ya. Jadi gambaran, ada kata yang menarik dalam Al-Quran di surat Abasa, orang yang nanti masuk neraka itu wajahnya digambarkan penuh dengan debu. Ya, wujuhun wa wujuhun 'alaiha ghabarah, ya, penuh dengan debu, tarhaquha qatarah. Qatarah itu gelaga, asap yang hitam. Kalau kita bikin api unggun terus atasnya yang hitam itu namanya qatarah. Ya. Benar ya? Jadi sudah penuh debu, terus masih ditutup dengan asap yang hitam. Namanya qatar haku. Asap yang hitam itu naik ke seluruh mukanya, gambarannya di dalam Al-Quran. Tarhakuha qatarah. Dalam bahasa Arab, orang yang sangat kikir, bahasa Arabnya qatir. Qatir. Qatir itu begini, kalau orang itu misalnya masak rendang di rumahnya, terus kita datang ke rumahnya, kita cuma dapat asapnya saja, tapi tidak dapat rendangnya, namanya qatir. Saya tidak tahu ada hubungannya enggak dengan bahasa kita kentir, dan tapi qatir adalah orang yang sangat pelit. Nah, kira-kira orang-orang ini begini, ya, orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang yang tidak bisa mengambil sumber hidayah itu menjadi kikir. Sekarang kalau kita berpikir, mengapa ya
orang yang mengingkari ayat kauliyah dan ayat kauniyah itu menjadi kikir. Karena harta itu yang menjadi prioritas bagi dia. Karena dunia itulah segala-galanya bagi dia. Ya, karena lihat, karena dia tidak beriman pada Allah, dia tidak beriman pada hari akhir, maka dia tidak bisa melihat kebaikan di dalam infak. Karena itu mereka tidak mau infak itu dilihat sebagai sesuatu yang merugikan buat dia. Coba kalau kita renungkan, orang yang tidak percaya, andai kita yang tidak percaya sama Allah, andai tidak percaya dengan surga neraka, coba, mungkin kita akan berpikir 1000 kali untuk berinfak. Meskipun sekarang ada orang yang berinfak karena niatnya menarik, wah saya infak, misalnya, ada banyak orang di luar Islam yang sekarang berani berinfak. Kenapa? Karena kata dia, itu yang akan membuat nanti market kita menjadi makin besar dan seterusnya. Ada banyak keyakinan yang semacam itu. Menarik, karena itu akan memikat dan seterusnya lah dalam hukum duniawi. Ada orang yang infak hanya untuk meningkatkan lagi dunianya. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Nah, ini menarik. Bedanya adalah orang yang mukmin infak itu ya karena Allah SWT. Motivasinya apa? Motivasi yang di atas ini. Ini persis ya. Kenapa orang tidak mau infak? Karena dia tidak punya motivasi ini. Dia tidak punya hidayah. Maka bagi orang yang punya hidayah, ketika dia diminta untuk infak, mudah baginya. Karena dia cinta Allah, karena dia berharap untuk mendapatkan surganya Allah, karena dia itu ya sadar bahwa dia bukan makhluk yang selamanya di dunia, dan seterusnya. Itu pesan yang dilihat dari ayat, dari bagian keempat dari surah Yasin. Mari kita lihat sekarang, makin masuk ke bagian yang kelima, dari ayat yang ke-48 tentang pelajaran dari yang gaib, yaitu our future, ya, masa depan kita, ketika kita nanti sampai mulai dari kiamat, dibangkitkan dari kubur, terus bagaimana penduduk surga, bagaimana penduduk neraka, dan seterusnya digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Mari kita lihat ayat yang ke-48 dari surah Yasin. Allah SWT menyatakan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Lihat. Setelah ayat kauniyah di depan mereka, sejarah di belakang mereka, Quran diturunkan kepada mereka. Bukannya mereka beriman, mereka justru berpaling dan lihat, menunjukkan sinismenya, mengolok-olok Rasulullah SAW. Dan mereka kerap terus berkata, wa yaqulunya, ini bukan mereka bertanya, tapi mengejek. Ya, mata hadzal wa'du, kapan janjimu? Kapan janji ini? Janji bahwa dunia ini akan dihancurkan, janji nanti bahwa orang yang banyak dosa akan disiksa. In kuntum shadiqin. Jika kamu, hei orang-orang beriman, kamu Muhammad SAW, shadiqin, orang-orang yang benar. Ini apa? Ini selalu yang mereka ucapkan itu. Artinya, lihat, orang ini kalau yang di atas Allah perlihatkan dia tidak punya keimanan pada Allah, lihat ini, lihat, mereka itu tidak percaya dengan hari akhir. Mereka tidak percaya kepada hari. Lihatlah orang-orang yang mengejar dunia itu. Sebenarnya, orang yang cinta sama dunia, pasti dia tidak punya cinta kepada akhirat. Orang yang terlalu senang dengan harta, mesti tipis kesenangannya kepada akhirat. Itu sudah tidak bisa. Hati kita itu tidak bisa memiliki dua cinta. Cinta sama akhirat, sama cinta sama dunia. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita milih salah satu. Ya. Yang memang tidak bisa dua cinta itu berada di dalam satu hati. Orang yang mencintai akhirat, maka dia akan melihat dunia itu sesuatu yang rendah. Dan melihat dunia sebagai wasilah yang akan mengantarkan kepada dia untuk meraih kehidupan yang bahagia di akhirat. Begitu juga orang yang cinta kepada dunia, dia tidak mungkin bisa mencintai akhirat. Lihat, orang ini berkata demikian, mengolok-olok Nabi, mengolok-olok orang beriman. Kapan itu janjinya? Allah menyatakan, ma yang zuruna. Mereka itu tidak menanti. Illa, kecuali soyhatan wahidah. Soha itu satu teriakan. Soyhatan satu teriakan saja. Mereka ini seakan-akan Allah menyatakan, kamu terus bertanya, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Kamu kira kiamat itu susah buatku?
Kiamat itu amat sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan seluruh alam semesta ini. Ya, kenapa? Karena bagi Allah yang kamu nanti hari kiamat itu nanti kejadiannya amat sangat mudah bagi Allah. Hanya satu teriakan, soihatan wahidah. Masya Allah. Dan saat nanti kiamat, takhuduhum, satu teriakan itu akan mematikan, akan menghancur kamu. Takhuduhum, akan grabs you. Ya, akan mengenaimu, yang membuat kamu akan jumpalitan. Ya, wahum yakhisimun. Pada saat itu apa yang kamu lakukan? Kamu masih sedang bertengkar. Wah, enggak ada itu kiamat. Wah, kamu masih dalam khusumah, dalam pertengkaran. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Fala yastati'una, dan Al-Quran menyatakan nanti kalau sudah hari kiamat, begitu nanti diteriakkan, ditiup sangkakala itu, bunyi yang sangat keras, yang menghancurkan semua yang ada di alam semesta ini. Dan kemudian apa? Fala yastati'una, Allah menyatakan, nanti kalau sudah kejadian itu, kamu tidak punya kemampuan, tausiatan hatta untuk memberikan wasiat. Kita ini kalau melihat orang sakaratul maut, ya, masih diberi kemampuan oleh Allah SWT, dipanggil anaknya, kumpul semuanya, orang tuanya terus wasiat, le, tanah yang kono nek mbakmu yo, yang sana, dan seterusnya. Setelah itu dia meninggal dunia. Masih sepertinya ada jeda waktu untuk memberikan tausiah. Nanti kalau sudah yaumul kiamah, kamu tidak akan, hatta dikasih waktu oleh Allah, hatta untuk ngasih wasiat nggak ada. Masya Allah. Wala ila ahlihim yarji'un, dan kamu tidak bisa kembali lagi sudah kepada keluargamu yang kamu cintai, yang kamu habis-habisan menghabiskan waktumu atas nama cinta, ya, sehingga waktumu hanya habis untuk mencari rizki, untuk mencari harta duniawi, sehingga kamu melupakan semua akhiratmu. Kalau kita pikirin, nanti begitu hari kiamat, keluarga, ya, anak, istri, semuanya yang dulu kamu berkorban seluruh dirimu itu, sehingga kamu melupakan agama karena mereka, kamu tidak bisa kembali lagi kepada mereka nanti. Wala ila ahlihim yarji'un, dan tidak kepada keluargamu kamu bisa kembali. Tidak ada waktu untuk itu. Semua orang menjadi ketakutan. Yang pertama Allah mengingatkan. Ya. Jadi sekarang Allah mengingatin sejak mulai dari awal agar kita ini berubah. Kalau banyak maksiat, terus saja melakukan maksiat, diingatkan dengan sejarah masa lalu, bagaimana hancurnya kaum Ad, kaum Samud, yang sebagaimana yang telah kita bicarakan. Allah menggambarkan salah satu kampung atau kota, ya, Antioquia. Mestinya itu membuat sadar. Kalau belum sadar, Allah ingatkan dengan semua yang ada di hadapan kita, yang mestinya menjadi renungan. Terus Allah ingatkan dengan Al-Quranul Karim. Sekarang Allah ingatkan terhadap masa depan. Oke, kalau kamu belum bisa sadar, ya, dengan sejarah, dengan yang ada di hadapan. Sekarang poin paling terakhir. Dengan nasibmu di masa yang akan datang, yaitu kiamat. Kamu sekarang tolak terus. Ya, tidak yakin dengan adanya. Padahal kamu hanya menunggu satu teriakan saja. Dan ketika teriakan itu sudah terjadi, kamu tidak akan mampu untuk bisa memberikan wasiat. Dan bahkan tidak bisa kembali kepada keluarganya. Ya. Ma hadal wa'du ma wu'idu bihi minal adab. Maknanya adalah apa yang dijanjikan dari azab Allah SWT, ya, dan seterusnya, ya. Ma yang duruna illa soihatan wahidah, yaitu tiupan sangkakala pertama dari malaikat Israfil. Yantadhiru akhiru hadhil ummah minal musyrikin. Ya, nanti yang menunggu itu siapa? Menunggu-nunggu kiamat adalah orang-orang musyrik di zaman yang paling akhir. Ya. Taqumu sa'ah warrajulani qad nashara saubahuma yataba fama ila akhirih, enggak usah, udah ini. Wa hum yakhsimun yatakallamuna fi ma'ishihim. Maksudnya yang pertama, mereka ini saling bicara tentang kehidupan mereka, bisnis mereka. Ini enggak boleh nih, harga segini. Wah, mereka saling beradu argumentasi, ya, tentang bisnisnya, tentang kehidupannya, tiba-tiba kiamat. Masya Allah. Yakhsimuna fi daf'in nash'a atsaniyah. Ya, mereka sedang bermusuh-musuhan, ya, menolak tentang kebangkitan yang kedua, ya, yaitu bangkit dari alam kubur. Mereka sedang berbantah-bantahan tentang itu semuanya. Dan kemudian terjadi yaumul kiamah. Fala yastati'una tausiyatan yastati' batum ayyusila batin. Mereka tidak bisa saling memberikan wasiat. Ya, Masya Allah. Ya, wala ila ahlihim yarji'un. Ya, sin pertama hari kiamat.
Allah menggambarkan bagaimana jika terjadi hari kiamat. Ya, Masya Allah. Satu teriakan sangat kuat, orang digambarkan akutnya hari itu sampai orang tidak bisa memberikan wasiat, dan orang tidak bisa lagi kembali kepada keluarganya. Kenapa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Semua orang lari dari siapapun. Anak lari dari ayahnya, ayah lari dari istrinya, dan seterusnya. Kenapa? Karena masing-masing orang bingung dengan dirinya sendiri-sendiri. Ya, karena dia punya masalah yang mereka ketakutan bagaimana menanggungnya. Ya, pada saat itu sya'nun yughni, kata Al-Quran, sya'nu yughni. Setelah tentang kiamat, sekarang setelah kiamat apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di dalam kuburan keluarkan semuanya, bangkit. Karena itu sekarang sin yang nomor 2, gambaran yang nomor 2 adalah gambaran kebangkitan dari alam kubur. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala, asur, ya. Fa'idahum, maka tiba-tiba dari sangkakala itu ditiup pertama untuk kehancuran. Ya, begitu ditiup pertama kali yang disebut dengan soyhatan wahidah tadi, seluruh alam semesta hancur. Kemudian nufikha fis-sur, ditiup lagi untuk tiupan yang kedua. Apa yang terjadi? Fa'idahum, maka tiba-tiba mereka semuanya minal ajdas, dari kubur-kubur. Nah, ajdas itu begini. Jadi ada Al-Quran menggunakan bahasa Arab itu ada kubur, ya, kuburan, ya, ada ajdas. Ajdas adalah kuburan yang sudah lama sekali sehingga sudah tidak bisa dideteksi. Ini kuburannya siapa, namanya sudah hilang, sudah rata dengan tanah, namanya ajdas. Al-Quran itu menggunakan ajdas agar kita punya pikiran, jangankan kuburan yang masih ada nama, ada patoknya. Ini kuburan yang sudah hilang, nggak tahu, nanti semua orangnya keluar dari kuburan itu. Dari namanya, kalau kuburan yang sudah sangat tua, sudah tidak bisa dideteksi, namanya ajdas. Ajdas. Fa'idahum minal ajdas. Maka tiba-tiba dari kuburan itu, ila rabbihim yang silun. Yang silun dari kata nasl. Ya. Nasala itu kalau jadi keturunan, mulai dari anak, mbah, cucu, namanya nasl. Jadi apa yang menunjukkan? Semua nanti keluar dan menuju Allah SWT. Kemana? Ke mahsyar. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap semua amal yang kita lakukan. Jadi semuanya nanti mulai Nabi Adam sampai ke cicit-cicitnya di zaman akhir. Kita sekarang ketakutan membayangkan itu, bagaimana ketika orang keluar dari kuburnya, yansilun. Mereka berkata apa? Qalu, mereka berkata, ya wailana, tuai hancur kami, hancur aku. Wail itu maknanya ada dua. Satu, wail itu maknanya adalah ungkapan yang menggambarkan jika tidak ada kebaikan sama sekali. Misalnya ya, kalau kita punya anak yang sangat nakal, kemudian kita marah kepada anak tersebut, dan kamu itu tidak mungkin dapat kebaikan sama sekali, hancur kon modar uripmu. Nah, orang Arab menyatakan wailak, hancur kamu, celaka kamu, begitu. Wailak. Sebenarnya kata wail itu dirujukan kepada orang lain. Wailak, celaka kamu. Nah, ini menarik. Nanti di akhirat kita mencelakakan diri kita sendiri. Menarik ya. Dan ada orang itu membuat orang mencelakakan orang lain, celaka kamu. Wailana itu mencelakakan diri kita sendiri. Jadi kita menganggap hancur kamu, sekarang tidak ada kebaikan sedikit pun kamu. Ya wailana. Dan itu dipakai seperti nida, ya wahai. Wahai kehancuran kami. Wahai kebangkrutan kami. Wahai kecelakaan kami. Ya, itu makna yang pertama. Yang kedua, wail itu maknanya adalah satu sumur yang sangat dalam yang berada di neraka jahanam. Yang apabila dibuka sumur yang namanya wail itu, maka neraka jahanam minta perlindungan kepada Allah SWT. Ya, jadi menarik. Jadi wailun itu adalah qakrun fi jahanam, satu sumur yang dalam di neraka jahanam. Idza futiha, apabila dibuka, ya, ta'awwadza jahannam min syiddati harrihi. Maka jahanam itu minta perlindungan kepada Allah saking panasnya wail. Bayangin, kalau neraka jahanam aja takut sama wail, bagaimana kita?
Maka wailana itu ungkapan yang menakutkan, itu dipakai oleh orang Arab untuk mengungkapkan kalau kita bangkrut, sengsara, nggak ada kebaikan sedikit pun. Ungkapannya adalah wailana. Ya wailana. Kenapa? Begitu dia dibangkitkan dari kubur, melihat prahara yaumul kiamah, dan melihat kita semuanya nanti akan bergerak ke mahsyar. Dia menyatakan apa? Orang-orang kafir ini. Para ulama tafsir sepakat yang berkata di ayat ini adalah orang-orang kafir. Man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangunkan kami ini? Mim marqadina. Dari tidur sejenak kami. Marqad itu begini. Marqad itu kalau tidur tapi tidak nyenyak. Kita pernah misalnya, kalau misalnya nanti, misalnya jam 9 ada acara, tapi kita ngantuk banget. Kita mau tidur, tapi tidur kita itu mimpi nggak enak, wah badan rasanya, dan seterusnya. Tidur sebentar yang tidak nyaman, namanya marqad. Jadi nap, ya take a nap, tapi napping yang nggak nyaman, namanya marqadina. Nah, orang-orang kafir membayangkan, membandingkan hidup di kuburan itu, kalau mau dibandingkan dengan hidup setelah kebangkitan, itu hidup di kuburan itu masih lebih nyaman dibanding ketika dibangkitkan dari kubur. Makanya nanti dia melihat di kuburan itu seperti tidur yang nggak nyaman, tapi nanti begitu dibangkitkan dari kubur, siksanya, ya, ngerinya itu jauh lebih mengeri, karena itu dia menyatakan kalimat awailana. Jadi rumusnya begini, hidup itu kalau mulai dari kematian, ya, karena yang disebut dengan darul akhirah itu semenjak di kuburan. Ya, Utsman bin Affan setiap masuk ke kuburan dia nangis. Ketika ditanya, ya Utsman, kenapa engkau menangis? Setiap kali ke kuburan dan tidak pada tempat yang lain, kata Umar. Karena inilah station paling pertama dari darul akhirah. Kalau di station ini, di stasiun pertama ini, kamu berhasil, maka di seterusnya akan jauh lebih baik lagi. Tapi kalau di sini kamu celaka, di stasiun berikutnya makin celaka, makin celaka. Nah, jadi maksudnya begini, kita ini akan memasuki darul akhirah, ya setelah dunia namanya darul akhirah. Masuk ke darul akhirah mulai dari apa? Mulai dari barzah, dari kubur, nanti keluar dalam kubur namanya mahsyar, nanti dari mahsyar kemudian namanya, nanti terus itu, mulai dari mizan, terus sirat, terus sampai surga atau neraka. Rumusnya menurut para ulama, kalau di kubur itu sudah nyaman, ya dapat nikmat kubur, maka nanti keluar dari kubur lebih nikmat lagi. Di mahsyar dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih lagi. Nanti di sirat dia lebih nikmat lagi, dan puncaknya adalah di surganya Allah SWT. Tapi kalau di kubur sudah disiksa, keluar dari kubur makin ngeri lagi. Dan terus makin ngeri, makin ngeri, makin ngeri, puncaknya nerakanya Allah SWT. Dan itu ayat ini menggambarkan tidur itu, meskipun di kuburan itu sebenarnya tidak ditidur, bagi orang yang banyak dosa ya disiksa, tapi masih dianggap seperti tidur yang nggak nyaman kalau mau dibandingkan dengan prahara setelah dibangkitkan dari kuburan. Karena itu Quran menggunakan ya wailana memba'atsana mim marqatina. Ini orang kafir. Siapa yang bangkitkan dari tidur kami ini? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Baru dia sadar inilah apa yang dijanjikan oleh Allah SWT dan yang dibenarkan oleh mursalun. Rasul yang diutus tadi. Ya, para nabi, in kanat illa sayhatan wahidah, diulang lagi oleh Allah. Ya, nanti yaumul kiamah, kehancuran alam semesta tidak lain kecuali hanya satu teriakan saja. Fa'idha hum jami'un ladaina mukhdarun. Fa'idha, maka tiba-tiba hum, mereka semuanya, jami'un, semua manusia nanti, ladaina, di sisi kami, mukhdarun, dihadirkan semuanya. Masya Allah, ya. Dihadirkan, nanti gambarannya di seperti surat Ar-Rahman. Semua hadir. Sekarang tidak bisa campur sekarang. Orang soleh hanya ngumpul dengan orang soleh. Ahli Quran ngumpul dengan ahli Quran. Ya, ahli sodakoh ngumpul dengan ahli sodakoh. Kita sesuai dengan amalan kita. Sementara orang munafik kumpul dengan para kriminal, kumpul dengan kriminal. Tidak bisa nyampur. Di dunia kita nyampur. Bisa satu RT antara ahli surga dan ahli neraka, tapi tidak nanti. Ya,
Allah, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari itu nanti dipisahkan oleh Allah. Mana kamu, orang yang banyak dosa, mujrimun dipisahkan oleh Allah. Nah, semua nanti hadir. Dan nanti di surat Ar-Rahman gambarannya lebih ngeri lagi. Ketika semua sudah dikumpulkan di mahsyar, Allah berkata kepada semua orang yang banyak dosanya itu, yang menjadi ahli neraka. Kata Allah SWT, hei kalian semuanya, ayo lari sekarang. Ya, karena mereka sudah kumpul, sekarang Allah menghinakan mereka dan menyatakan, oke, kalau kamu mau lari, lari sekarang. Mau tembus langit sana, naik, tembuslah langit. Ya, larilah dari azabku. Atau kalau kamu masuk ke bumi, masuk. Ya, kata Allah SWT dalam surat Ar-Rahman. Ya, la tanfuduna illa bisultan, dan kamu tidak akan bisa menembus itu kecuali dengan izinku. Masalahnya, kecuali dengan kekuatanku, dengan otoritasku. Masalahnya, apakah mereka diberikan otoritas? Tidak bisa. Apa kata Al-Quran? Bahkan kalau mereka mau lari, ya, digambarkan di surat Ar-Rahman, ya Allah, ya, nanti mereka akan ditembak. Dengan apa? Dengan cairan dari tembaga, cairan dari yang panas itu. Masya Allah. Ya, dan gambarannya begitu di mahsyar itu. Tambah ngeri, tambah ngeri. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ. Maka ketika itu semua di hadapan Allah SWT, semua dihadirkan. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Pada hari itu nanti di mahsyar tidak akan dizolimi satu jiwa sedikit pun. Allah tidak akan pernah zalim. Kalaupun orang disiksa, kita mungkin gambarannya, kok ngeri banget ya Ustaz. Nanti begini orang di mahsyar, ngeri sekali Ustaz. Kita mungkin mengira, kok seperti zalim gitu ya Allah. Enggak, la tudzlamu nafsun syai'an. Ya, nanti tidak dizolimi, satu jiwa pun tidak dizolimi oleh Allah. Wala tujzauna illa, dan mereka tidak diganjar, dibalas, kecuali apa yang telah mereka lakukan di dunia. Sesuai dengan apa dosa yang mereka telah lakukan dulu di dunia. Sekarang kita lihat hubungannya ya. Tadi disuruh apa? Bertakwa dari dosa-dosa yang telah kamu kerjakan dan dosa yang mungkin kamu lakukan. Sekarang dilihatkan. Allah menyatakan, kamu tidak akan mendapatkan balasan kecuali dari perbuatan yang telah kamu lakukan, dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Al-yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Masya Allah. Ya. Bainan nafkhatain, di antara dua tiupan itu adalah ada 40. Kita tidak tahu ya apa maksudnya 40 ini. Hari itu nanti kayak apa? Bukan lagi 24 jam soalnya. Ya, wallahu alam. Al-ula yumitullah subhanahu biha kulla hayyin. Sangkakala yang pertama, Allah mematikan semua yang hidup. Wal akhirah, sementara tiupan yang kedua, yuhyillahu biha kulla mayyit. Sementara yang kedua, Allah menghidupkan semua yang mati, semua yang mayit. Ya. Oke, fa'idah minal ajdas, al-kubur, apa namanya, singularnya jadasun, jamaknya ajdas. Ya. Yansilun artinya yakhrujun, keluar, tapi keluar semuanya tadi ya. Keluar dan apa? Yusriun, mana yang kedua? Cepat. Jadi brodol, keluar semuanya dari kuburan dengan sangat cepat. Mereka bergerak menuju siapa? Menuju Allah SWT di mahsyarnya. Yatakhallasuna minas sulub. Ya, sama maknanya ya. Qalu ya wailana, sudah kita jelaskan tadi, hada ma wa'atar rahman asani qaulul kuffar. Tadi ini adalah ucapannya siapa ini membangunkan kami dari tidur kami. Ya, ini adalah ucapan orang kufar karena ingkarnya mereka terhadap kebangkitan. Ada juga yang menyatakan qaulul mukmin, tapi ini lemah ya pendapatnya. Kenapa? Karena orang mukmin sudah percaya terhadap yaumul qiyamah. Oke. Hada ma wa'adar rahman. Nah, setelah itu Allah bicara tentang poin yang ketiga, inna ashabal jannatil yauma fi sughulin fakum. Jadi urutannya mulai kiamat, terus kebangkitan dari alam kubur, setelah alam kubur disingkat ya, berkubur ke mahsyar, ke sirat, terus kemudian puncaknya menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Sekarang kita masuk ke ahli surga. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penduduk surga.
Kalimatnya dibikin dengan ashab, karena mereka akan terus-menerus berada di sana. Ya, sesungguhnya penduduk surga itu, al-yaum pada hari itu, fi suhulin, dalam keadaan sibuk, dalam kesibukan. Suhul, itu kalau ada sesuatu yang menyibukkan kita. Ya, Masya Allah. Ya. Ada orang yang menyatakan begini, ya, Ustadz, kalau nanti sudah senang terus di surga, makan ini, nanti bosen akhirnya Ustadz. Enggak, Quran menggambarkan kita ini selalu aktif di surga. Tidak akan pernah, maksudnya tidak akan boring, terus bosen, nggak ngapa-ngapain, enggak. Selalu senang, selalu fi suhulin, dalam kesibukan. Fakihun. Ya, ada banyak pendapatnya. Ini yang pertama. Fi suhulin fakihun, ini adalah kalimat yang menggambarkan gambaran dari suami istri. Nanti orang-orang itu sibuk, mohon maaf ya, memecahkan keperawanan istri-istrinya. Jadi sangat senang dia, ini gambaran nikmat yang pertama. Allah menggambarkan penduduk surga itu akan mendapatkan kenikmatan karena berkumpul dengan pasangannya. Ya, dan dia senang, dia sibuk. Bahkan kalau ada hadis menariknya, nanti ada temannya mau berkunjung ke rumahnya, ada malaikat yang menjaga istananya. Terus bertanya, saya mau berkunjung, mohon maaf, Tuhan kami tidak bisa diganggu. He's busy right now, kira-kira begitu. Dia sedang sibuk. Kenapa? Sibuk di dalam ranjang mereka dengan suami pasangannya. Fi suhulin fakihun. Fi suhulin fakihun. Ada yang memaknai makna umum ya, fi suhulin fakihun dengan kenikmatan. Ya, dengan kenikmatan. Ya, yang jelas penuh kenikmatan mereka, fi suhulin fakihun. Fakihun. Oke. Fi sughulin fakhum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Yang pertama menggambarkan hubungan suami istri penuh kenikmatan dan tidak bisa diganggu dan seterusnya ya. Mereka dan istri-istri mereka fi dhilalin, berada di dalam dhilal. Dhilal itu shadow ya. Apa bahasa Indonesianya yup-yupan maupun namanya naungan ya, fi dhilalin, dalam naungan, alal araik, untuk menunjukkan apa, mereka tidak kepanasan. Ini untuk gambaran hijau ranau ya, rindang gambarannya. Fi dhilalin, mereka dalam naungan, alal araik, di atas dipan-dipan, sofa-sofa, muttaqiun, mereka bertelekan. Lahum fiha, bagi mereka di dalam surga, fakihatun, buah-buahan. Fakihah itu begini, fakaha itu tersenyum. Jadi kalau kita makan buah, karena buahnya saking nikmatnya, terus kita, bibir kita ini seperti orang tersenyum. Enak ya, misalnya itu namanya fakihah. Quran itu menggambarkan buah-buahan di surga itu akan membuat kita ini tersenyum. Jadi kita ini tidak hanya senang, raut muka kita menyentuhkan kesenangan, saking nikmatnya buah-buahan itu. Nah, Al-Quran menyatakan lahum fiha fakihatun. Bagi mereka, spesiali bagi mereka, di dalam surga, fakihatun. Buah-buahan yang amat ranum, menyenangkannya, walahum ma yadda'un. Dan juga bagi mereka apa saja yadda'un yang mereka minta. Kita mau minta apapun saja. Ini menarik ya, untuk gambaran dari apa? Gambaran Allah tidak merinci sebenarnya, jadi apa saja yang diminta diberikan oleh Allah. Kasarnya kalau mau ngomong, Ustadz, kalau istri saya nanti minta pasangan lagi, boleh enggak? Boleh saja, terserah. Ya, terserah. Tapi apakah mungkin nanti akan minta semacam itu? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Karena nanti Allah membuat hati orang yang masuk surga itu nggak ada semuanya. Cemburu, iri, dengki, semua sifat-sifat jelek itu dihapuskan dalam hati kita. Masya Allah. Ya, sehingga tidak ada cemburu, tidak ada apa. Ya. Wallahu a'lam, kita nggak tahu, karena yang kita tahu dari surga itu sedikit sekali, masih sedikit sekali. Itu ya. Ya, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un, dan puncaknya lihat. Jadi Allah menggambarkan ini kenikmatan yang dari kecil sampai nanti paling puncak. Yang pertama dalam kesibukan yang menyenangkan, penuh nikmat, kumpul sama istrinya, terus berada dalam naungan. Ya,
sofa-sofa yang empuk mereka bertelakan, terus makanannya ya digambarkannya. Orang pertama kali nikmat itu bahagia, kalau sendiri orang nggak bahagia. Nanti pasti butuh temani dia. Karena itu yang pertama dipastikan kita akan punya teman yang sangat intim bahkan yang pertama. Yang kedua oke, sudah punya pasangan, sudah punya teman yang akan berbagi kebahagiaan. Tapi tempatnya kayak apa rumahnya? Fi dhilalin, dalam naungan. Apa istimewa rumahnya, istananya, alal araik muttaqiun. Sofa-sofanya kamu bisa bertelekan. Tapi makanannya kayak apa? Lahum fiha fakihatun. Ya, dapat apa saja di sana, walahum ma yad'un, apa sih yang kamu minta. Dan Allah sekarang mengakhiri dengan puncak kenikmatan. Jika dari 55 sampai 58 semua kenikmatan fisik. Ya. Jadi yang 55 sampai 57 itu semuanya gambaran kenikmatan fisik yang diberikan di dalam surga. Dan 58 gambaran dari kenikmatan non fisik yang diberikan dalam surga. Kenikmatan spiritual ya, yang jauh lebih tinggi dari kenikmatan fisik. Apa gambarannya sekarang di ayat kalau di surat Yasin, kenikmatan spiritualnya itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Nanti kita akan dapat greeting, dapat salam. Dari siapa? Kok salamun, salam, kesejahteraan, damai, sejahtera, salam, congratulation, qaulan sebagai sebuah ucapan dari siapa? Min Rabbir Rahim, dari Rabbmu yang amat sangat penyayang, yang selama-lamanya sayangnya kepada kalian. Masya Allah. Ya, bagi orang yang merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang 5 waktu dia sujud kepadanya, yang dia tangisi dulu di dunia, yang dia beristighfar kepadanya, yang dia muntahkan cintanya kepada dia dulu, yang berani melakukan apa saja perintahnya, Masya Allah. Ya, mendapatkan congratulation, ucapan salam dari Allah SWT. Tidak terukur itu kenikmatannya dibanding kenikmatan duniawi apapun. Dan selalu indahnya Quran itu begitu. Satu surah Allah menggambarkan kenikmatan spiritualnya, yang lain lagi. Ya, misalnya di surat Abasa kenikmatannya digambarkan melihat Allah, kenikmatan mata. Ya, Masya Allah. Ya. Wujuhun yauma di surat Al-Qiyamah misalnya wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah mereka itu bunga, senang sekali, glowing, shining. Kenapa? Karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata, tapi spiritual maksudnya. Tapi yang di sini nikmat telinga. Karena kita mendapatkan greeting, salamun qaulam mir rabbir rahim, mir rabbir rahim. Ya, saya singkatkan biar selesai. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bagian neraka insyaallah kita sambung dengan bagian yang ke-6 ya dari kita. Jadi kita sudah menyelesaikan bagian kelima hampir sampai jannah. Jadi tinggal yang neraka sama bagian yang ke-6, insya Allah satu kali pertemuan lagi kita sudah menyelesaikan surat Yasin. Sekarang kita ambil kesimpulannya. Jadi di bagian yang kelima dari surat Yasin, kita diberikan pelajaran melalui yang gaib. Ya, masa depan kita. Mulai dari yaumul kiamah. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya sama Allah, selalu mempertanyakan kapan hari kiamat, kapan hari kiamat. Allah ngasih tahu, kiamat itu sangat mudah bagi Allah. Waktunya sudah ditentukan. Dan Allah menjadikan kiamat itu bukan tergantung dari permintaan makhluk. Bukan karena rusaknya alam semesta. Bukan. Kiamat sudah ditentukan sejak dari awal oleh Allah SWT. Waktunya kapan, Allah saja yang tahu. Tapi itu sangat mudah bagi Allah. Maka jangan berpikir bahwa kalau ada orang yang meminta-minta kepada para nabi, kapan hari kiamat, ayo dong kiamat, ayo dong kiamat. Tidak bisa, kiamat itu tidak bisa ditentukan oleh makhluk. Kiamat itu ditentukan oleh Allah SWT, nomor satu. Nomor kedua, kenapa Allah kok tidak langsung menuruti permintaan itu? Karena Allah masih memberikan peluang kepada mereka. Barangkali mereka akan sadar, barangkali mereka akan bertaubat kepada Allah SWT. Jadi, bahwa ditundanya azab, sampai puncaknya ditundanya yaumul kiamah, itu adalah karena anugerah Allah SWT untuk ngasih kesempatan untuk bertaubat.
Ya, karena bagi Allah kiamat itu amat sangat mudah. Satu teriakan saja. Nanti kalau sudah kiamat, apa akibatnya? Orang tidak bisa berwasiat. Hatta memberikan wasiat tidak akan bisa lagi. Tidak bisa kembali ke keluarga. Masya Allah. Dan kalau sudah yaumul kiamah, apa kemudian yang terjadi? Semua orang akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Yang dikenal dengan yaumul ba'as. Kalau yang pertama disebut dengan yaumul kiamah, ya, yang kedua disebut dengan yaumul ba'as, hari kebangkitan. Ditandai dengan apa? Ditiupkan sangkakala. Ya, tiupan dari malaikat Israfil, sangkakalanya ditiup, apa yang terjadi? Tiupan pertama menghancurkan, tiupan kedua keluar semua orang dari kuburan, mulai kuburan yang baru sampai kuburan yang sudah tidak ada jejaknya. Semua akan keluar. Menuju apa? Menuju Rob, menuju Allah SWT. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan semua amal yang telah dilakukan di dunia. Ya. Dan orang begitu dibangkitkan dari kubur, dia terkaget-kaget. Ya, dia berkata, ya wailana, memba'asana mim marqadina. Dan bertanya, siapa yang bangkitkan ini? Memba'asana mim marqadina. Adama wa'adar rahman masodaqal ursadud. Terakhir, kemudian setelah yaumul kiamah, yaumul ba'as, kalau orang yang sukses, maka dia akan menjadi ahli surga. Kalau dia jadi surga, Masya Allah, dia akan mendapatkan semua kenikmatan. Satu, dia bersenang-senang, fakihun. Ya, dia makna yang kecil adalah dia bersenang-senang dengan istrinya. Mana yang umum adalah kesenangan apapun saja. Dia selalu ada dalam kesibukan yang membuat dia senang terus. Namanya fi sughulin fakihun. Yang kedua, rileks, comfort, nyantai dengan simbol bertelekan di atas sofa yang empuk, ya, mendapat semua yang diinginkan. Nomor 3, lahumma yad'un, apa saja yang diinginkan diberikan oleh Allah. Dan yang paling puncak, dia mendapatkan kenikmatan ruhani berupa dapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu untuk sementara, tinggal satu pertanyaan.